Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wa jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai dari pembacaan kitab Al-Kashfu wa Tabyin karangannya Imam Ghazali fi hururin nasi ajma'in. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang orang-orang yang tertipu dari orang kafir, kemudian orang-orang tertipu dari ahli iman. Akan tetapi ketertipuan mereka kurang lebih dengan ketertipuan orang kafir, yaitu mereka-mereka ahli iman yang masih lemah imannya, sehingga lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Orang kafir tertipu dengan dunia karena menganggap bahwa dunia adalah segala-galanya, dan mereka tidak percaya akan adanya hari akhir. Sehingga yang mereka perjuangkan adalah dunia. Bagaimana senang di dunia, bagaimana kaya di dunia. Karena tidak punya keyakinan bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka mereka pun tidak pernah berjuang untuk kehidupan nanti. Dan itulah tertipu dengan dunia. Kesalahan mereka adalah di saat mereka salah mengkiaskan bahwa jika seandainya akhirat itu ada, niscaya mereka pun akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah tanda bahwasanya mereka juga bakal dimuliakan di akhirat. Ini kesalahan mereka. Sehingga mereka sombong dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dunia. Lalu mereka berkata, kita di dunia diberi oleh Allah segala sesuatu. Ini tandanya Allah mencintai kita dan Allah sayang kepada kita. Dan kalaupun nanti ada kebangkitan, ada hari setelah kehidupan di dunia ini, saya kita pun mendapatkan kemuliaan itu. Dan dari ahli iman pun ada yang tertipu seperti itu. Ahli iman yang kurang iman. Ahli iman yang kurang iman, sehingga yang namanya akhirat kurang mereka yakini. Mereka yakin akan tapi keyakinannya lemah. Maka kita saksikan ada orang yang mengaku dirinya adalah sebagai ahli iman, akan tetapi sepak terjang mereka adalah hanya untuk dunia. Artinya ketertipuan mereka sama dengan orang kafir tadi, tertipu dengan dunia. Seolah dunia adalah segala-galanya. Dan ketahuilah, wahai ahli iman yang sesungguhnya, bahwa pemberian Allah di dunia bukan berarti Allah mencintai orang tersebut. Begitu sebaliknya, jika Allah menghalangi sesuatu untuk orang yang di dunia ini, bukan berarti karena Allah membencinya. Seperti seorang dokter, di saat melarang seseorang untuk memakan satu makanan yang karena orang tersebut lagi sakit, bukan berarti karena tidak perhatian. Sama seorang keluarga, sebuah keluarga yang melarang seorang anak melarang bapaknya makan daging seperti kemarin yang kami sebutkan. Bukan berarti anak ini tidak sayang di saat menghalangi bapaknya dari makan daging. Akan tapi justru itu hakikat sayang. Sebab apa? Itu demi kepentingan dan kemaslahan bapaknya yang darah tinggi. Jadi bukan semata-mata pemberian itu menunjukkan sayang dan cinta. Nah, orang-orang kafir telah salah bahwasanya kullu muhsinin muhib. Allah telah berbuat baik berarti Allah mencintai mereka. Karena Allah mencintai mereka di dunia, niscaya di akhirat juga dicintai oleh Allah.
Itu salah mereka di dalam mengkiaskan kehidupan akhirat dengan kehidupan di dunia. Karena di dunia mereka diberi oleh Allah kekayaan melimpah ruah, maka ia samakan bahasanya di akhirat pun mereka akan mendapatkan itu semua, dan itu salah. Ketahuilah ada pemberian oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada ahli dunia, akan tapi bukan sesungguhnya Allah memuliakan mereka. Ada yang namanya istidraj, karena Allah beri sedikit demi sedikit untuk dimasukkan ke neraka jahanam. Bukan karena Allah ingin memuliakan mereka. Mari kita lanjutkan nih. Imam Ghazali mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin, ila anqal. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banina nusari'u lahum fil khairati. Orang-orang kafir dan para ahli maksiat dari ahli iman yang telah mengutamakan dunia daripada akhirat, ayahsabuna, apakah mereka itu menduga, annama numidduhum, sesungguhnya kami memberikan kepada mereka, bihi min mali wa banin, dari harta dan anak-anak, diberi kekayaan melimpah ruah. Apakah itu artinya nusari'u lahum fil khairati, kami telah memberikan atau kebaikan kepada mereka, mempercepat kebaikan untuk mereka? Awas, hati-hati, tidak semua karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah karunia yang sesungguhnya. Ada yang namanya istidraj, bukan nikmat. Istidraj, justru istidraj itu adalah Allah memberi, akan tapi bukan untuk memuliakannya, tapi untuk merendahkan mereka. Istidraj. Kalla bal la yash'urun, enggak sama sekali. Itu bukan sesungguhnya nikmat untuk mereka. Akan tapi itu adalah istidraj yang akan menghantarkan mereka kepada kehinaan. Bal la yash'urun, akan tapi mereka itu tidak merasakan. Istri itu adalah Allah memberikan kepadanya, akan tapi bukan untuk muliakan, akan tapi diberikan agar bebannya nanti berat, mau diseksa di akhirat nanti. Kekayaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba bukan semata-mata karena Allah mencintai mereka. Bisa saja karena Allah tidak mencintai hamba tersebut, sehingga diberi oleh Allah kekayaan, sehingga dengan kekayaannya ia semakin lalai, nah maka nanti akan masuk neraka. Termasuk pangkat jamaah, umat, istidraj. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan sedikit demi sedikit bawa kepada kehinaan. Nastadrijuhum, diberi oleh Allah tapi bukan untuk dimuliakan, namanya istidraj, min haitsu la ya'lamun, yang mereka itu tidak menyadari. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Subhanahu wa taala, nah ini, memberikan kepada sebagian hambanya, apa itu? Memberikan kepada sebagian hambanya kenikmatan, akan tapi tujuannya Allah bukan ingin mengangkat mereka dan memuliakan mereka. Akan tapi tujuannya adalah justru karena Allah tidak cinta, maka diberi itu semuanya. Maksudnya di sini apa? Jangan sampai urusan keberhasilan di dunia ini menjadi ukuran bahasanya itu dicintai oleh Allah atau dimuliakan Allah. Belum tentu. Bisa saja itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi", tatkala mereka lupa, lalai ayat apa yang Allah ingatkan kepada mereka dari nikmat-nikmat, nasihat-nasihat atau musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang lain yang seharusnya mereka belajar, lupa kepada Allah, nggak bisa nasihati dengan baik, nggak bisa nasihati dengan musibah, nggak sadar-sadar. Pun demikian, fatahna alaihim ababa kulli syai'in, ternyata oleh Allah malah dibukakan segala sesuatu. Lihat kebiar yang kita ketemukan di negeri-negeri kafir sana, lihat semuanya punya dan semuanya bisa dilakukan oleh mereka. Fatahna alaihim ababa kulli syai', dibukakan oleh Allah segala pintu keberhasilan, pintu kemenangan. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka bergembira dengan apa yang mereka diberikan kepada mereka, tatkala mereka bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maksudnya lalai.
Sehingga dengan pemberian Allah itu mereka semakin berfoya-foya, semakin tidak karu-karuan. Akhadnahum baghtatan. Nah, gilirannya nanti akan aku ambil dengan spontan. Lihat, akan ditimpakan Allah musibah kepada mereka spontan. Fa idahum mublisun, dan mereka saat itu pun tidak berharap apa-apa kepada Allah. Sudah putus asa. Kenapa? Sudah dihinakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini tertipu dengan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita berkata bahwa dengan dunia, kejayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia artinya keselamatan kita. Oh tidak. Bisa saja itu istidraj dari Allah, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja itu, bukan nikmah, kadang-kadang itu niqmah. Bukan nikmat akan tapi bencana. Selanjutnya, ini ada jelas-jelas salahnya, salah fahish di dalam teksnya itu. Faman lam yu'min billahi lam ya'man min hadzal ghurur. Salah tuh. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan merasa aman dari, malah kebalikannya. Mestinya orang yang beriman yang lam ya'man. Mestinya begini, ada dua pilihan ini. Makanya tahqiqnya ini memang sepertinya ini hanya asal ketik nih. Faman yu'min billahi lam ya'man min hadzal ghurur. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merasa aman daripada ketertipuan ini. Mestinya begitu. Atau kalau lamnya falam yu'min billahi lam yu'min billahi man ya'man min hadzal ghurur. Atau falam yu'min billahi man amana bi hadzal ghurur. Nah, kita mutaskah ini dulu. Ini karena begitu bisa. Jadi tidak benar ini. Faman lam yu'min billahi lam ya'man min hadzal ghurur, jelas salah. Masa orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan merasa aman dari ketertipuan ini? Salah. Justru man yu'min billahi, orang yang beriman kepada Allah, tolong dihapus salah satu ini. Karena kita pengen tahu next jam. Faman yu'min billahi lam ya'man min hadzal ghurur. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini fahish salahnya. Kalau orang punya iman kepada Allah yang sesungguhnya, lam ya'man, tidak akan merasa aman min hadzal ghurur, daripada ketertipuan ini. Atau falam yu'min billahi, ini sesuai naskah yang lainnya. Falam yu'min billahi, yang tidak beriman, falam yu'min billahi, tidak benar-benar beriman kepada Allah, man amana bi hadzal ghururi, orang yang merasa aman daripada ketertipuan ini. Baik. Wa man sya'u hadzal ghurur, selesai. Jadi orang yang beriman itu tidak akan merasa aman dengan ketertipuan ini. Dia akan selalu takut tertipu. Makanya kalau nyamen, oh aman, saya memang ahli surga nih. Lihat santri saya banyak, ulama-ulama semua nih, amal saya banyak nih. Kalau orang merasa aman, lihat. Buktinya pun Allah berikan keramat kepada saya pengen apa-apa dikasih. Saya minta gini dikasih, minta gini dikasih. Wah, saya ini kiai mujarrab doa saya ini, kiai dikabul oleh Allah. Nah, itu tertipu yang semacam itu. Pada kekasih Allah jika diberi oleh Allah dunia, lihat bingung. Namun satu dosa yang hukumannya diajukan Allah di dunia, tapi kalau mendapatkan kefakiran langsung ahlan bi syiari sholihin. Ahlan wa sahlan, selamat dengan syiarnya orang-orang soleh. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah merasa aman dengan ketertipuan? Orang yang beriman kepada Allah akan sangat takut tertipu. Diberi kesehatan sampai nggak sakit seminggu saja menangis. Diberi oleh Allah kekayaan, dia bingung. Ini apakah nikmat benar dari Allah ataukah ini apakah ini tipu daya? Wa man sya'u hadzal ghurur, dan sebab ketertipuan ini. Wa man sya'u hadzal ghurur, sebab ketertipuan ini adalah al-jahlu billah. Kebodohan kepada Allah. Tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Allah Maha menghukum. Allah Maha tahu hati kita. Wa bi sifatihi, dan buta akan sifat-sifat Allah. Fa inna man 'arafa Allah lam ya'man makrah. Fa inna man 'arafa Allah, sesungguhnya orang yang kenal Allah lam ya'man makrah.
Kalau orang kenal Allah, maka dia tidak akan merasa aman dari tipu daya. Dia akan merasa takut terus kepada Allah. Takut ini adalah istidraj, takut makar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan, orang yang beriman itu merasa takut. Orang yang tak kenal Allah, di saat diberi oleh Allah segala kemudahan, justru mereka malah bingung. Makar itu kalau dinisbatkan kepada Allah, bukan berarti satu kehinaan. Kalau makar itu dari kita adalah tipu daya. Kalau dari Allah, Allah tidak menipu, bukan tipu daya. Jadi kalau kita ingin membuat tipu daya kepada Allah, kita curang kepada Allah, berbuat dolim kepada Allah, jahat maksudnya, tidak patuh kepada Allah, maka makar Allah lebih hebat lagi. Maksudnya Allah akan membalasnya dengan itu semuanya. Jadi jangan sampai wa makaru wa makarullah, bukan berarti Allah membuat makar. Tidak boleh kita sifati Allah mempunyai sifat jelek, tidak akan. Tapi kalau seorang hamba itu mempunyai tipu daya, artinya ia melakukan sesuatu kejahatan, maka Allah pun akan membalasnya lebih parah lagi. Karena Allah Maha pedih dengan siksaannya. Fa inna man 'arafa Allah lam ya'man makrah. Dalam naskah lain, faman 'arafa Allah fala ya'man min makrih. Barang siapa yang kenal Allah, dia tidak akan merasa aman. Dia akan tidak merasa aman akan tercabutnya iman, tidak akan merasa aman akan ketersesatan. Jadi para kekasih Allah itu paling takut tersesat, para kekasih Allah itu paling takut dicabut iman, para kekasih Allah itu paling takut kalau mendapatkan nikmat, takut nikmat itu adalah justru mukhatimah kehancurannya nanti di akhirat. Ini luar biasa. Orang merasa ahli surga. Imam Ali karramallahu wajhah, siapa beliau? Minal ma'asyrah al-mubasyirina bil jannati. Salah satu 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga, akan tetapi beliau sangat takut dan sangat takut. Beliau sangat takut kalau mati dalam keadaan tidak punya iman. Padahal beliau punya keimanan luar biasa sampai beliau pernah berkata, "La kushifa 'anil ghita'u masdadtu yaqina." Jika seandainya dibuka tabir, tidak akan tambah keyakinanku. Artinya, seandainya Imam Ali itu melihat surga, dibukakan surga, itu loh surga dan itu neraka, sudah enggak tambah lagi imannya. Kenapa tidak tambah imannya? Karena sudah imannya puncak. Begitu yakinnya. Akan tapi pun demikian Imam Ali sangat takut. Sangat takut jika dicabut imannya. Sangat takut kalau tertipu dengan dunia. Sehingga beliau berkata, jika seandainya aku harus memilih mati di depan pintu kamarku dalam keadaan Islam, atau mati di depan pintu rumahku dalam keadaan mati syahid, niscaya aku akan memilih mati di depan kamarku, biarpun hanya dengan sekedar keadaan Islam. Tidak harus mati syahid. Kenapa? Orang mati syahid pahalanya luar biasa gede. Coba digambarkan Imam Ali lagi sakit, pintu kamar lebih dekat daripada tempat tidurnya. Kalau pintu rumah lebih jauh lagi. Kenapa? Seandainya aku harus memilih mati di pintu kamarku dalam keadaan Islam, atau memilih di pintu rumahku dalam keadaan syahid, aku tidak milih yang mati syahid di sana. Aku milih mati dalam keadaan Islam di depan pintu kamarku. Kenapa? Aku tidak tahu perjalanan dari pintu kamarku ke pintu rumahku, akankah imanku masih ada. Beliau takut dicabut imannya. Sekarang orang merasa imannya aman, belajar tidak pernah hati-hati, membaca buku tidak pernah selektif. Gurunya pun tidak pernah milih-milih. Sekarang sekolah asal gratis kadang-kadang dimasuki. Akidahnya yang bakal hilang. Itu tertipu, itu semuanya hati-hati. Jadi kita tidak boleh merasa aman. Kita berguru harus benar, akidah yang benar. Jangan sampai kita berguru dengan orang yang akidahnya beda. Bisa saja kita dijerumuskan dan terpeleset. Lalu kita masuk mengikuti akidah mereka neraka. Kalau sudah kesesatan akidah luar biasa. Titik, selesai. Kemudian wa yanzuruna ila fir'auna, ini kembali kepada yang atas. Wa yanzuruna wala yanzuruna. Jadi mereka orang tertipu. Itu mereka benar-benar tertipu. Wala yanzuruna ila fir'aun wa qarun wa haman wa namrud wa ma hasala lahum ma atahumullahu ta'ala minal mal. Mereka tidak mau belajar, tidak mau melihat apa yang terjadi pada Fir'aun. Apa Fir'aun? Fir'aun diberi kekayaan oleh Allah, kerajaan. Qarun, Haman, Namrud, kerajaan. Wa ma hasala lahum ma atahumullahu, dan apa yang terjadi kepada mereka atau mahallalahum,
ma'atahumullahu, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka minal mali, dari harta. Jadi orang-orang tertipu tuh mereka merasa bangga, mereka menganggap dirinya selamat karena diberi oleh Allah kekayaan, berarti dia dicintai oleh Allah. Mereka lupa, tidak mau, wala yang duruna, tidak mau melihat Fir'aun, tidak melihat Namrud. Diberi kerajaan oleh Allah, apapun bisa dilakukan oleh mereka. Sampai Fir'aun tidak pernah sakit. Qarun, kuncinya pun diceritakan, kunci kekayaannya itu dipikul oleh 70 unta, kuncinya, bukan hartanya. Jadi orang yang kaya. Kalau kita bicara siapa orang paling kaya di dunia saat ini, masih kalah dengan kayaannya Qarun itu. Akan tapi apa yang terjadi dengan Qarun? Ditenggelamkan oleh Allah ke bumi. Mereka itu orang-orang tertipu tadi itu, mereka tidak mau belajar. Wala yang duruna ila Fir'aun, di sini tidak ada lanya ya. Memang ini nas-nasnya memang. Wala yang duruna ila Fir'aun wa Qarun. Mereka tidak mau melihat, tidak mau belajar dengan kisah Qarun, kisah Haman, kisah Namrud. Waqad hadzarallahu ta'ala min makrih. Waqad hadzarallahu ta'ala makrah, boleh. Allah telah memberikan wanti-wanti, Allah telah memberikan pesan-pesan, Allah telah memberikan peringatan akan tipu daya Allah, akan istidraj, akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah bisa saja itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Allah mengingatkan. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'man makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah. Makar Allah itu adalah kekuasaan Allah tadi yang kita sebutkan. Kemampuan Allah, kekuasaan Allah untuk membawa hambanya kepada kehinaan. Sehingga kadang orang diberi oleh Allah kekayaan, tujuannya akan dihinakan oleh Allah. Maka kita tidak boleh merasa aman dari itu semuanya. Kita tidak boleh merasa aman di saat diberi oleh Allah kekayaan, kita harus takut. Jangan-jangan kekayaan kita ini adalah untuk menjerumuskan kita ke neraka. Diberi oleh Allah umat yang banyak, kita harus takut. Diberi oleh Allah kemudahan, kita harus takut. Fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Yang merasa aman, saya ini orang yang dicintai oleh Allah. Saya ini wali. Wali saya ini. Buktinya setiap saya minta, doa saya dikabul. Lihat orang datang ke sini minta ke saya dikabul semuanya kan. Ini tempat mujarabnya, hati-hati. Hati-hati dengan saya. Nah, merasa aman dia, seolah-olah dia sudah benar-benar wali, benar. Makanya ini adalah orang yang tertipu, dan itu adalah orang yang rugi, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kalau ada orang memakar kepada Allah, ada orang punya tipu daya untuk merendahkan syariat Nabi Muhammad, memerangi Islam, memusuhi ulamanya Rasulullah, maka makar Allah lebih hebat lagi. Maka mereka akan dihinakan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, akan dihinakan di akhirat. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik sedasat-dasat untuk masalah-masalah semacam itu. Tipu daya, bukan Allah menipu. Maksudnya jika ada orang membuat tipu daya kepada Allah, artinya ada orang mengelabui Allah, berbohong kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, maka ketahuilah apa yang Allah lakukan lebih dahsyat lagi. Tipu daya Allah lebih hebat lagi. Wa qala ta'ala, innahum yakiduna kaida. Mereka orang-orang yang tidak beriman. Atau orang yang beriman yang punya watak seperti orang yang tidak beriman. Yakiduna, mereka membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tipu daya, wa akidu, dan aku akan membuat tipu daya, kaida, dengan tipu daya. Wa mahilil kafirin. Maka wahai Muhammad, beri, tunda, pelan-pelan. Jangan kau buru-buru ingin menghancurkan orang kafir. Amhilhum ruwaida, sedikit-sedikit. Maka maksudnya apa? Hei Muhammad, jangan buru-buru. Saya yang akan ngurusi nanti. Sebab Nabi Muhammad waktu itu melihat mereka menghinakan kaum muslimin, sombong kepada kaum muslimin, membuat tipu daya kepada kaum muslimin. Waktu itu Nabi Muhammad berusaha ingin memeranginya, akan tapi dikatakan oleh Allah, tunda dulu. Jangan dulu. Sampai datanglah musibah, sampai datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ada hukumannya di Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhdarna. Faman awlahu Allah faman a'ta faman utiya nikmatan. Dalam naskah lain faman awlahu Allah nikmatan. Barang siapa yang diberi oleh Allah kenikmatan, hati-hati. Ada orang diberi oleh Allah kenikmatan, siapapun dari faman aulahu, barang siapa yang diberi oleh Allah kenikmatan, faman aulahu Allah nikmatan, apakah nikmat harta, apakah nikmat ilmu, nikmat jamaah, nikmat macam-macam, falyahdar, awas-awas, antakuna lahu makran, jangan sampai itu adalah makron, tipu daya atau istidraj dari tadi minhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, wa kaidan,
Dan sama tipu daya. Jangan sampai itu ternyata adalah bukan nikmat yang sesungguhnya. Ternyata dalam naskah lain, faman Allahu ni'matan falyahdhar an takuna niqmatan. Kalau Allah memberikan kepada seseorang nikmat, jangan berbangga dulu karena bisa saja itu adalah nikmah, justru bencana. Jadi kalau Allah memberikan kepada kalian nikmat, maka jangan berbangga dulu karena bisa saja itu adalah nikmah. Dikasih oleh Allah ilmu. Kalau belum tentu menjadi sebab keselamatanmu, akan tetapi bisa saja itu ilmu dikirim oleh Allah kepadamu, akhirnya menjadikan kali engkau lupa, engkau lalai, engkau sombong, maka akan mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Kita harus senantiasa waspada. Jadi ada orang-orang ahli iman yang tertipu, model ketertipuannya adalah seperti orang kafir. Sehingga kalau di saat diberi oleh Allah dengan kekayaan, dia mudah berbangga. Bahkan sering mengutamakan kekayaan dunia, urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Kita harus belajar. Bedanya hanya punya iman. Jadi banyak dari ahli iman yang ternyata dia lebih sibuk urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Bahkan tidak jarang kita menemukan seorang hamba yang katanya ahli iman, ternyata begitu semangat mencari dunia, tapi urusan akhiratnya ditinggal. Bahkan mungkin ada orang bekerja mencari uang, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan dan sebagainya. Biarpun dia mengaku ahli iman, akan tapi ketahuilah, mereka punya ketertipuan seperti tertipunya orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka itu yang katanya ahli iman, melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, sebabnya adalah karena mereka mengutamakan dunia. Dan sungguh semua yang mengutamakan dunia, dia punya ketertipuan seperti orang-orang kafir yang tertipu. Karena biarpun mereka tidak mengucapkan bahwasanya dunia lebih dunia adalah sama dengan akhirat, atau dunia lebih penting dari akhirat, mereka memang tidak mengucapkan dengan lidah mereka. Kalau kita tanya, kadang-kadang pun dia berbicara bahwasanya yang penting akhirat. Kalau doa datang ke kiai minta semoga selamat dunia akhirat. Akhirat pengen masuk surga, selamat mendapat syafaat Rasulullah. Bisa saja itu adalah hanya lidahnya yang berucap. Akan tapi perilakunya tidak menunjukkan itu semuanya. Perilakunya tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang takut kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut di akhirat nanti. Maka tidak ada baiknya orang yang semacam itu. Maka dari itu kita semuanya harus benar-benar berhati-hati, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu dari orang ahli iman yang tertipu karena mengutamakan urusan dunia sehingga lupa urusan akhirat. Kemudian bagaimana kok bisa tertipu urusan dunia? Karena seperti orang kafir tadi, menganggap bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia adalah menunjukkan bahwa Allah telah mencintainya, dan ini kesalahan. Tidak semua yang diberi oleh Allah di dunia adalah dicintai oleh Allah. Kalau ada orang diberi oleh Allah kekayaan, belum tentu dicintai oleh Allah. Diberi oleh Allah ummah yang banyak, belum tentu dicintai oleh Allah. Kemudian diberi santri atau diberi ilmu yang banyak, belum tentu dicintai oleh Allah. Akan tapi mari kita semuanya terus berusaha memahami ketertipuan ini agar kita tidak tertipu, sehingga kita bisa lebih mementingkan urusan akhirat. Bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Akhirat lebih abadi daripada dunia. Akhirat adalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Dunia sepintas sebentar, tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Agar kita semakin hari semakin terpacu untuk berbuat baik demi akhirat kita. Kita melakukan kemuliaan untuk akhirat kita, sehingga akhirat nomor satu. Dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat. Inilah. Jadi orang beriman yang tertipu adalah yang lupa akhirat, lebih mementingkan dunia. Sehingga ketertipuan ahli iman jenis ini sama dengan ketertipuan orang-orang kafir. Ini saja, semoga Allah menjaga hati kita dan menjaga diri kita. Jangan sampai kita tertipu dengan nikmat Allah. Semoga Allah menjadikan kita di saat diberi oleh Allah nikmat semakin sadar. Kita semakin mensyukuri nikmat Allah. Sehingga dengan syukur itu akan semakin meningkat ibadah kita. Syukur kepada Allah maknanya menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk yang Allah ridai. Itu hakikat syukur. Jadi kita terus mari kita semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak kena tipu daya, semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada istidraj. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita benar-benar nikmat dan bukan sekadar ujian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga hati kita semua, menguatkan iman kita semua, memberikan keyakinan yang benar di hati kita semua, dan Allah menjauhkan kita dari sebab kehinaan, Allah menjauhkan kita dari ketersesatan, Allah menjauhkan kita dari kekotoran hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan yang sesungguhnya di akhirat, memberikan kemuliaan yang sesungguhnya kelak di saat kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja.
Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.